VIP Kompas TV kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Permatasari Harahap. Dan saat ini saya berada di Kabupaten Bogor yang masuk ke dalam 10 besar daerah paling ngebut secara ekonomi. Bahkan angka laju pertumbuhan ekonominya di atas Indonesia dan juga Jawa Barat. Wow, dimulai dari pembangunan jembatan penghubung desa, penataan PKL di beberapa titik, lalu juga perbaikan jalan daerah, dan yang paling terbaru adalah tugu helikopter megah yang ada di Sentul. Nah, ini semua adalah hasil kerja nyata yang pelan-pelan akan mengubah wajah Kabupaten Bogor. Dan di sini saya ingin bertemu dengan sosok inspiratif, yaitu Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Rudi Susmanto. Yuk ikuti perjalanan saya di Kabupaten Bogor, istimewa dan gemilang, Kuta Udayawangsa. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengeluarkan kebijakan membuka rumah dinas atau pendopo bupati di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk kegiatan kemasyarakatan. Pendopo Bupati Bogor selalu rutin menerima jadwal kunjungan dari warganya. Kali ini waktunya anak-anak sekolah dasar berkunjung ke pendopo Bupati Bogor untuk berkegiatan. Di sana, mereka bisa berinteraksi langsung dengan Bupati Bogor, Rudi Susmanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, halo Teh, Pak. apa kabar? Apa kabar, sehat? Halo, Bapak. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah baik. Sehat? Kita nungguin loh dari tadi. Wah, terima kasih. Sekarang saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Rudi Susmanto. Udah nungguin Baik. saya? Kita nungguin dari tadi. Oh ya? Iya, Bahkan tadi saya di alhamdulillah luar itu udah main-main sama anak-anak SD yang berkunjung ke pendopo Bupati ini. Di Ya. sini emang biasa Pak ada kunjungan seperti ini? Alhamdulillah kita dari menjabat, saya dan Pak Adi Ruhandi, kita berdua. Kita ini kan hanya dipinjamkan tempat. Kita numpang. Ini adalah rumah masyarakat Kabupaten Bogor. Baik. Jadi kita pun bersepakat, Bupati Wakil Bupati tidak menempati rumah dinas. Baik. Semua rumah dinas, semua fasilitas yang ada hari ini dibuka untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Ini ada tamu nggak enak nih berdiri terus. Diajak ke Mampir ruangan. Oke, baiklah. Tapi sebelum ke ruangan, inilah selamat datang di Kabupaten Bogor. Wow. Selamat datang di Aula Soekarno-Hatta. Baik, bagus sekali. Sekarang kita akan ngobrol di dalam. Mangga. Ya, terima Teteh. kasih. Dan ini adalah ruangan kerja Bapak. Iya. Sehari-hari di sini. Ruangan ini namanya ruang kerja saya itu Ruang Diponegoro. Ruang Diponegoro. Hari ini seluruh kantor pemerintah Kabupaten Bogor kita mulai rubah. Dirubah itu bukan dibangun jadi lebih bagus, tidak juga. Bahwa semua kantor pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakatnya. Iya. Tapi kalau kita berbicara Bapak Bupati saat ini Rudi Susmanto ini prestasinya juga luar biasa. Boleh saya profiling sedikit? Saya akan bacakan sedikit gitu ya. Bapak Rudi Susmanto ini pada tahun 2019 pernah terpilih menjadi Ketua DPRD termuda Kabupaten Bogor. Lalu juga tahun 2024 juga terpilih dengan suara tertinggi di Pileg Kabupaten Bogor. Dan sebelum turun ke dunia politik, terjun ke dunia politik 2 tahun sempat menjadi asisten pribadi, pengawal pribadi Bapak Prabowo Subianto. Lalu sekarang 2025 terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bogor. Wah, ini oke banget, apalagi ditambah menuju 1 tahun masa bakti Bapak di sini gitu ya. Banyak sekali masyarakat yang memuji cara komunikasi Bapak gitu ya. Mulai dari, banyak yang bilang loh Pak, Bapak ini komunikasi oke banget, aktif, lugas, terbuka, santai. Pertanyaannya cuma gini, apakah ini memang strategi kepemimpinan atau memang gaya bicara seperti ini? Pengen tahu aja tuh. Iya. Gimana? Jadi memang Rudi Susmanto itu anak kecil sebetulnya. Loh. Lahir di 15 Agustus 1985. Kalau dalam Islam berarti saya 2 bulan yang lalu saya sudah menginjak 40 tahun. Ya. Jadi laki-laki dewasa. Oke. Rudi Susmanto lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya berkarir di militer dari pangkat paling bawah, dari Tamtama. Pensiun pangkat terakhirnya pembantu letnan 1, hanya anak babinsa. Ibu saya hanya ibu rumah tangga. Jadi kami menjalankan roda pemerintahan tidak perlu dibuat-buat, berjalan alami. Tetapi apa yang saya rasakan dari masa kecil saya hingga saya tumbuh kembang menjadi laki-laki dewasa,
apa yang kita rasakan jangan sampai masyarakat ikut merasakan. Ya. Walaupun kita belum bisa membahagiakan semua pihak. Ya. Kebijakan kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kita berupaya apa yang kita perbuat adalah yang terbaik buat masyarakat. Ya. Dan saya pun bukan sebagai Bupati Bogor sebetulnya. Sebagai pemimpin pelayan yang ada di Kabupaten Bogor. Iya, melayani Inilah masyarakat. Rudi Susmanto dan Pak Adi Ruhandi. Ya, memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Betul. Kabupaten Bogor. Tapi Bapak ini juga terkenal atau dikenal dengan sosok yang sangat menghormati orang tua. Bahkan sebelum memulai aktivitas bekerja, setiap harinya Bapak mengunjungi atau ziarah ke makam almarhum. Apa itu dilakukan setiap hari? Ya, jadi kalau bicara orang tua saya sekarang tinggal ibu. Ibu itu kita anggap sebagai pusaka hidup. Ya. Jadi mau doa dari siapapun, doa yang paling mujarab, paling ijabah yaitu doa orang tua. Ya. Jadi karena perjalanan karir saya dibesarkan walaupun dengan kesederhanaan tapi dengan kasih sayang yang luar biasa dari orang tua, makanya orang nanya, Rudi itu orang mana biasanya? Saya lahir besar di Solo, pindah-pindah. Ya. Bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan, ibu saya orang Sumedang, orang Cimalaka, orang Tanjung Kerta sebetulnya. Lalu pada saat hari ini saya berkarir di Kabupaten Bogor, saya tidak lahir dan besar di Kabupaten Bogor, tapi saya sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Maka pada saat saya tidak lahir dan besar di Kabupaten Bogor, saya punya keyakinan mungkin hari terakhir saya akan disemayamkan di Kabupaten Bogor. Maka saya pun pada saat hari ini berkarir, walaupun bapak saya sudah meninggal, kakek saya sudah meninggal, ibu mertua sudah meninggal, makamnya kita jadikan satu rumah yang saya tempati. Jadi makam keluarga. Ya, jadi makam keluarga. Jadi walaupun beliau sudah tiada, tetapi apa yang kita rasakan, jadi kalaupun kita kangen, mau jam 1 malam, jam 12 malam, jam 3 pagi, buka pintu rumah, langsung papa saya ada di depan rumah. Ya. Dan tadi Bapak cuma mengatakan bahwa saya itu sayang dan cinta sama Kabupaten Bogor. Oleh karena itu membuat Kabupaten Bogor ini masuk ke dalam 10 besar daerah paling ngebut secara ekonomi. Bahkan angka laju pertumbuhan ekonominya itu di atas Indonesia dan juga Jawa Barat. Itu keren banget loh Pak. Bahkan di sini ada 3 sektor yang paling tinggi, memiliki kepuasan paling tinggi. Ada sektor kebudayaan, lalu ada sektor tata kelola Pemda, dan tata kelola lingkungan. Ini paling tinggi tingkat kepuasannya. Ini seperti apa? Apakah memang ada program yang Bapak lakukan? Kita menjalankan roda pemerintahan menjadi pelayan di Kabupaten Bogor. Kita tidak mengejar angka kuantitas, tapi kita berharap kualitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dapat berubah. Maka pada saat saya menjabat di tanggal 20 Februari 2025, kita langsung retret, mulai aktif menjabat di Kabupaten Bogor 1 Maret 2025. Kita bencana yang cukup luar biasa di wilayah selatan, di wilayah timur, tetapi karena kita berprinsip dari awal bahwa kita bertugas melayani masyarakat. Maka langsung kita lakukan beberapa rapat-rapat. Rapat-rapat itu adalah kita menginventarisir apa yang dibutuhkan masyarakat, lalu infrastruktur apa yang sekian tahun tidak pernah terbangun, atau infrastruktur yang kerusakannya sudah cukup parah, tapi tiap tahun juga belum sempat diperbaiki. Ini belum sempat diperbaiki karena pendahulu-pendahulu saya, kepala daerah sebelumnya, bukan berarti tidak memperhatikan, tapi kan mengukur kemampuan fiskal kita. Maka kita berupaya bersama-sama menyusun ulang kebutuhan anggaran, prioritas program, sehingga beberapa infrastruktur yang ada di Kabupaten Bogor, bahkan yang belum pernah tersentuh dari Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kita hari ini membangun jalan tembus dari mulai Malasari di Kecamatan Nanggung hingga perbatasan Sukabumi. Walaupun belum tuntas, tetapi tahapan 2025 kita kerjakan, 2026 kita lanjutkan. Ada lagi jalan penghubung Bojonggede Kemang yang bertahun-tahun belum tuntas, belum selesai. Kita lanjutkan, insya Allah di 2026 tuntas. Dan juga tentunya membangun infrastruktur, prioritas bukan cuma jalan, bukan cuma fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan kita sudah mulai bertransformasi, berubah.
infrastruktur sumber daya manusia juga harus dibangun. Iya, Dari benar. sisi keagamaan, dari sisi spiritual, itu pun harus dibangun, baik dari sistem pendidikan kita mulai Iya. benahi satu persatu, dari fasilitas keagamaan juga mulai kita benahi. Ya, jadi memang Kabupaten Bogor itu dikelola dengan baik secara infrastruktur, tidak hanya jalanan dan lain-lain, tapi keseluruhan. Kita belajar mengelolanya bukan dengan tulisan, Ya. bukan hanya dengan sebuah slogan, Ya. tapi kita bersama-sama mengelola dengan hati. Ya, karena kita sayang Ya. dan cinta dengan Sama kota dengan ini. orang itu kalau udah jatuh cinta, Akan memberikan yang apapun terbaik. dikejar, Nah, yang jelek harus jadi baik. iya. Jadi diperbaikilah semuanya gitu ya. Betul. Apalagi ada lagi satu yang berdiri megah di sini gitu ya. Ada monumen atau tugu helikopter SA-330 Puma pertama di dunia yang diresmikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ini sebagai simbol apa ya, alutista di Indonesia saat ini. Iya. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar simbol bahwa kita itu menunjukkan ke masyarakat Bogor bahwa inilah potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor dan orang belum sadar. Salah satunya kalau kita nyebut the home of chopper, rumah helikopter Indonesia itu adanya di Kabupaten Bogor. Oh ya, Adanya di Lanut Atang Sanjaya. ya. Skuadron terbesar helikopter Indonesia adanya di Lanut Atang Sanjaya. Sanjaya. Maka pada saat Lanut Atang Sanjaya ada di Kabupaten Bogor, kita berkomunikasi, ada tidak helikopter yang punya sejarah terhadap Bogor dan masa bakti, masa penugasannya sudah selesai. Oke. Lalu dan Lanut, Marsekal pertama Pikau 5 menyampaikan bahwa ada satu helikopter itu sejarahnya Perang Aceh, sejarahnya Perang Indonesia, baik untuk dropping pasukan, dropping logistik pada saat bencana, dan juga satu hal yang paling penting, itu tipe helikopter yang membawa Tugu Kujang, masang Tugu Kujang di Kota Bogor. Itu helikopter Super Puma seri SA-330. Ya. Dan di helikopter tersebut kita bermohon kepada Kepala Staf Angkatan Udara, lalu kepada Panglima TNI, diizinkan helikopter tersebut dipasang sebagai tugu. Tapi buat saya anak tentara, itu bukan sekedar tugu. Ya. Berjuang itu ada yang manusia yang berjuang, Ya. yang nyawanya nempel, tapi ada sebuah barang, Yang sebuah juga benda yang jasa. juga ikut berjuang Ya. mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Helikopter yang kita pajang hari ini, kalau kita lihat dari dekat, ada beberapa ripet itu kayak tutupan plat-plat di badan pesawatnya. Ternyata itu punya sejarah. Oke. Sejarahnya pada saat beberapa kali penugasan, helikopter tersebut kena tembakan beberapa kali. Oke. Dan juga mungkin sudah banyak menyelamatkan nyawa pasukan. Pada saat bencana juga ikut berjuang. Dan di hari terakhir penugasannya kita pun berikan tempat yang terhormat Oke. sebagai salah satu tugu, bukan sekadar tugu, tapi supaya masyarakat kita, anak-anak muda kita bisa mengenang, bisa melihat bahwa Ini loh sejarah bangsa, bahwa bangsa ini bisa berdiri sebelum era kemerdekaan, bukan hanya kita berjuang, tapi bangsa ini kita melihat bendera merah putih, melihat Pancasila, bahwa bangsa ini merdeka diperjuangkan bukan hanya dengan keringat, Ya. dengan darah, dengan air mata, Ya. bahkan dengan nyawa para pejuang-pejuang. 10.00 kita berdiri sikap Oh, baik. sempurna, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.